Itu yang pertama. Jadi Tuhan tahu, Tuhan Yesus mengukur iman perempuan ini. Sampai pada akhirnya ayat 28 dia bilang, imanmu besar. Dan kalau iman besar, jadilah seturut dengan kehendak. Haleluya. Yang kedua, perhatikan firman Tuhan. Jadi iman yang pertama bergantung pada iman yang besar, itu berarti bergantung pada Tuhan. Tidak bergantung pada kehebatan, tidak bergantung kepada kepintaran, tidak bergantung kepada harta kekayaan, tidak bergantung kepada pembantu, tidak bergantung kepada siapa saja, tapi bergantung hanya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, perhatikan firman Tuhan. Ayatnya yang ke-23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dia datang sama Yesus, Yesus tidak menjawab. Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu muridnya datang dan meminta kepada Yesus. Murid, lihat, suruh dia pergi. Ini orang bikin kabur air. Suruh dia pergi. Ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak kayak orang gila. Haleluya. Tapi dengan baik. Ayat terus. Perempuan ini saudara pikir waktu diusir dia pergi? Tidak. Perempuan ini semakin diusir, semakin dia datang sama Tuhan. Semakin diusir, semakin dia datang sama Tuhan. Artinya iman yang besar menurut ukuran Yesus. Yang kedua, orang harus tahan banting dalam setiap persoalan dan masalah. Kalau kau tidak tahan banting, bagi Yesus kau belum punya iman yang besar. Kalau kau diusir sama istrimu, kau pulang saja, jangan kau datang sini. Terus langsung kau pulang, berarti kau tidak tahan banting. Ya. Iman yang besar itu iman yang tahan banting. Iman artinya, iman besar, iman tahan banting, artinya iman yang tidak mudah menyerah. Amin. Iman yang tidak mudah putus asa. Iman yang tidak mudah kecewa. Haleluya. Jangan kita jadi orang sedikit kecewa. Ada masalah sedikit, kita menyerah. Haleluya. Ada masalah sedikit, kita putus asa. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu iman. Iman harus tahan banting. Kalau kau sebagai istri, suamimu harus tahan banting. Saya harus pilih kau, saya pikul salib sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Saya harus pilih kau, istriku, sayangku. Saya akan pikul salib sampai Yesus datang kembali. Nyanyi lagu. Pikulah salibmu serta pandang. Begitu. Jangan masalah sedikit, ketinggal laki, ketinggal istri, ketinggal anak-anak, ketinggal orang tua. Masalah sedikit, ketinggal gereja. Pak pendeta itu gereja. Saya pindah gereja lain. Harus tahan banting. Dengar saya mau beritahu, siapapun pendeta, dia manusia. Tidak ada pendeta yang Tuhan. Tidak ada pendeta yang tidak ada kekurangan. Termasuk saya yang bicara sini, saya banyak kekurangan. Banyak kurang saya. Kenapa Anda harus meninggalkan saya? Karena saya banyak kurang. Harus tahan banting. Hadapi saya, harus tahan banting. Itu baru kau punya iman besar menurut Yesus, bukan menurut saya. Menurut Yesus iman besar itu harus tahan banting. Perempuannya suruh dia usir. Coba kira-kira saya usir sama Ibu. Ibu, kau pulang, jangan kau datang di gereja sini. Dia langsung bilang sama saya, Pak pendeta, sorry, gereja banyak. Perempuan ini diusir, tapi dia tahan banting. Semakin diusir, semakin dia datang sama Tuhan. Jadi kalau saya usir saudara, jangan saudara lari. Harus bilang, Pak, saya tahan banting, Pak. Haleluya. Amin. Coba saya usir Ibu Patro Cilaka 12. Ibu Patro bilang, hei, halo, memangnya cuma GBA nasi? Ini contoh saja. Pak Martin kita, andai kata saya usir Pak Martin, Pak, haleluya, perempuan diusir, Tuhan usir dia.
Misalnya kita dapat usir begitu, Tuhan Yesus ampunilah ya. Saya khawatir Anda jawab, sorry ya, gereja itu bukan cuma biru yang emas, ada banyak gereja. Tapi saya mau beritahu, kalau itu jawaban, Anda bukan orang yang punya iman besar. Sebab iman besar menurut Yesus, dia tahan banting, dia gampang menyerah. Diusir dia datang, dimarah dia tetap melayani Tuhan. Haleluya. Pelayan-pelayan Tuhan, kalau saya marah mereka tetap melayani Tuhan. Ini kalau saya marah, haleluya. Minggu depan dia sudah hadir. Kenapa tidak hadir? Dia tak marah-marah. Pak Martin pernah satu kali ada pelayan di sini, Pak Martin marah dia. Baru dia tantang Pak Martin. Oh, jadi bukan seperti saya. Haleluya, ada pelayan yang bayang. Pak Martin lapor sama saya. Dia bilang begitu ya. Coret dia pernah masuk. Haleluya. Tahan banting. Dimarah, perempuan ini diusir, dimarah, ya. Dia tahan banting. Ini iman. Makanya ayat 8 Tuhan Yesus bilang dia, ibu besar imanmu. Jadilah padamu apa yang kau kehendaki. Kalau saudara dan saya mau apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita doa, apa yang kita gumuli, apa masalah kita, Tuhan tolong dengar baik, harus punya iman tahan banting. Tidak mudah menyerah. Amin. Saya senang kita punya tim doa. Ibu-ibu, oma-oma dalam tim doa. Biar saya tidak kasih uang, dong tetap datang berdoa. Haleluya. Dong bilang, saya bilang, aduh, oma, saya habis uang. Kita berdoa itu bukan tapi tidak kasih uang, tapi kita berdoakan, kita rindu mendoakan gereja ini, kita rindu mendoakan jemaat ini, supaya jemaat dipulihkan, jemaat ditolong, punya masalah di jalan keluar. Luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu kita itu yang berdoa. Oma Au dan Oma Noli dan Ibu Kindangin ini janda-janda ya. Haleluya. Memang Tuhan dengar doa janda-janda. Tapi bukan berarti saya cari tim doa yang janda-janda ya, bukan. Tapi memang Tuhan dengar. Ya. Billy Graham punya tim doa 10. Sudah tahu 10 perempuan semua itu sudah janda dan umurnya di atas 60 tahun. Haleluya. Karena mereka kalau berdoa cuma fokus itu saja, terpikir yang lain-lain. Coba kalau kita cari tim doa yang masih ada lagi. Tuhan, aduh capek lagi mencari makan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk jemaat, tiba-tiba telepon bunyi. Richard ulang garam ini. Jadi memang harus cari orang yang fokus, Tuhan. Dan puji Tuhan banyak pergumulan kita di sini dijawab oleh Tuhan karena tidak luput dari tim doa punya perjuangan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasih, iman yang besar harus tahan, bilang kiri kanan, harus tahan banting. Suami keras tahan banting saja, istri cerewet tahan banting. Haleluya. Harus tahan banting. Jangan suami baru keras sedikit langsung kita, mama datang ambil beta 2. Beta selesai sanggup nih. Haleluya. Jangan. Harus tahan banting. Amin. Kalau tahan banting itu menurut Yesus iman besar. Karena ayat 8 dia bilang itu, ibu imanmu besar. Haleluya. Yang kedua tahan banting. Mau tahan banting, amin. Biar diusir, didapat marah, tahan banting, amin. Tadi saya marah, sini. Tahu mulai jam 10 kau datang jam ini, ya minta maaf papi, minta maaf. Bagus. Jangan kau balik marah lagi. Ibadah mulai jam 10 dia baru muncul dia. Sama dia ya, minta maaf papi, minta maaf. Tidak kedua kali lagi, iya jangan 3 kali ya. Haleluya. Jadi yang kedua, menurut Yesus, ukuran orang yang iman besar, yang pertama bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada kekuatan, bukan bergantung pada orang, bukan bergantung pada harta kekayaan, bukan bergantung pada paranormal dukung-dukung, tapi bergantung pada Tuhan. Yang kedua, iman
kecewa, apapun persoalan masalah yang kita hadapi, kita selalu maju bersama Tuhan. Kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Itu iman yang besar. Dan iman yang besar yang ketiga menurut Yesus. Perhatikan ayatnya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Bayangkan dia maju terus. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Haleluya. Perempuan ini diibaratkan Yesus seperti anjing. Haleluya. Bayangkan saudara, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, iman yang besar menurut Yesus yang ketiga, dengar baik, orang harus ada kerendahan hati. Bayangkan Yesus anggap dia sebagai anjing. Dia tidak lari, dia tidak menghindar, dia tidak kemana-mana. Tetapi meskipun Yesus bilang dia sebagaikan anjing, tapi dia datang saja. Iya Tuhan, tidak apa-apa. Karena itu iman yang besar menurut Yesus, orang itu harus rendah hati, tidak mudah tersinggung. Dibilang anjing, dia tidak tersinggung ini perempuan ini. Amin. Rendah hati itu. Kenapa orang itu suka tersinggung? Karena ada akunya, ada egonya. Orang Torah bilang ada rombonya. Kalau orang Ambon bilang ada apa Ambon itu? Kewe. Kaya bermacam. Ada kau aja ke apa sekarang? Balaku. Dia balaku. Orang yang balaku mudah tersinggung. Orang yang sombong mudah sekali tersinggung. Perempuan ini dibilang, Tuhan bilang tidak layak, tidak baik. Roti itu dikasih sama orang Yahudi. Ingat Tuhan datang itu sama orang Yahudi. Dia bilang aku datang sama orang Yahudi yang tersesat. Ya, tidak baik. Kasih sama anjing. Jadi perempuan ini bukan orang Yahudi. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus bilang dia anjing. Tapi saya mau beritahu buat saudara, meskipun dibilang begitu, perempuan ini orangnya rendah hati. Dia tidak tersinggung sama sekali. Bahkan sampai dia bilang, Tuhan, biar sudah kau bilang saya anjing, tapi yang saya tahu anjing juga makan. Artinya saudara, perempuan ini dibilang begitu, dia terima saja. Coba kira-kira saya bilang, Pak Simon, pas hari Minggu ini saya bilang, Simon, kau tuh anjing ya. Oh, dia sudah pindah dia langsung pilih di GKPBK, bertanya di mana sana kan. Haleluya. Dia bilang, baru kali ini saya dapat pendeta bilang saya anjing. Tapi perempuan tidak, rendah hati, biar sudah apa-apa. Nah, jadi iman besar menurut Yesus. Kenapa Yesus bilang ibu ini besar imannya? Karena apa? Karena dia rendah hati. Tuhan bilang dia terima saja. Kita ini kalau orang bilang itu belum tentu kita terima. Siapa yang bisa terima kalau ada yang bilang kita seperti itu? Pak Martin belum tentu dia terima kalau saya bilang Pak Martin. Haleluya. Kalau dibilang gini cepat sekali tersinggung. Kenapa? Karena pertama ada ini, ada uang, ada kerja, ada usaha, ada bisnis, apa semua. Langsung tersinggung. Tapi perempuan dibilang anjing. Dia bilang tidak apa-apa. Bahkan dia bilang gini, benar Tuhan. Jadi kalau saudara dibilang anjing, baru dia bilang, betul saya anjing. Ini coba lihat firman Tuhan. Dia bilang apa? Coba baca. Dia bilang ayat yang 27 apa? Kata perempuan itu, Pak, tolong baca keras. Waktu Tuhan bilang dia anjing, dia bilang apa sih? 27 jadikan firman Tuhan, kata perempuan itu, benar Tuhan. Benar Tuhan. Stop Pak. Sekarang saya bilang Pak, mati.
suami berubah, kau mau istri berubah, kau mau anak-anak berubah. Harusnya iman besar, rendah hati. Orang memaki kita, ya tidak apa-apa. Orang mau apa kita, sapu dada saja. Ini orang iman besar begitu, sapu dada saja. Jangan orang cerita kita bilang, cerita lebih soal dia daripada saya. Kalau orang cerita kita, sapu dada saja. Terima kasih Tuhan, berkati dia yang cerita sama saya. Jangan orang cerita kita baru bilang, bicara dia lebih soal, lebih hancur dia dari saya. Haleluya, terima saja. Saya kalau ada pendeta cerita sama saya, sesama pendeta cerita, saya sapu dada. Makanya saudara, kalau orang yang begini Tuhan angkat terus. Haleluya. Orang turunkan, Tuhan yang angkat. Orang turunkan, Tuhan angkat. Karena satu. Haleluya. Saya sudah 3 periode di pengurus daerah. Periode yang kemarin ada orang coba-coba menurunkan saya jadi sekretaris daerah Provinsi Papua Barat. Tapi dia turunkan, Tuhan angkat kemari. Karena orang itu saya sapu dada saja. Haleluya. Ini iman besar. Haleluya. Dibilang anjing, dia bilang benar. Tidak apa-apa. Kalau Doni berani dia bilang anjing, selesai. Pas aku marah begini langsung dia bilang, asuh. Dia bilang, apa kau bilang? Jurus kungfu naik. Haleluya. Jadi kalau dia harus sabar. Benar Tuhan. Perempuan ini bilang, benar Tuhan. Jawab kata perempuan itu, benar Tuhan. Tidak apa-apa, sudah biar kau bilang saya. Tapi dia bilang anjing juga. Makan bersama di meja Tuhan. Artinya saudara apa? Perempuan ini tidak ada keraguan dia pada kehebatan kuasa Tuhan. Karena itu dengan baik saya memberitahu saudara. Yang ketiga, iman besar menurut Yesus. Sekali lagi, harus rendah hati. Rendah hati itu tidak gampang tersinggung. Ibu-ibu tolong jangan gampang tersinggung. Kalau lihat ada ibu-ibu bicara mulutnya somadu, itu bukan berarti cerita Anda. Kadang-kadang ibu kalau lihat itu, dia pasti cerita saya itu. Jangan langsung haleluya. Pokoknya kalau dia ada pemulut so maju-maju ke apakah cerita saya ke apa, saya tak peduli, yang penting saya cuma lihat Yesus saja. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya memuji Tuhan goyang-goyang, orang mau bicara apa di belakang, saya ke belakang pantat apakah, tidak usah pusing goyang saya. Haleluya. Lo mau cerita goyang terlaku saja bro. Saya kalau memuji Tuhan terserah kalian mau nilai saya goyang apakah. Haleluya. Yang penting saya memuji Tuhan. Amin. Begitu. Jadi kalau memuji Tuhan itu harus semangat, harus ekspresikan. Jangan orang semangat dong. Lihat sana, lihat sini, lihat sini. Kau datang gereja kan datang lihat-lihat orang. Datang gereja itu datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan lihat-lihat orang. Lihat orang pemaju, lihat orang segala macam. Tidak usah. Haleluya. Ini orang rendah hati. Amin saudara. Mau punya iman besar? Amin. Jadilah rendah hati. Tidak gampang tersinggung. Mau dibilang orang apa sama kita? Sama dengan ada lagu. Biar orang mau bilang apa, lain Tuhan Yesus manusia. Biar orang mau bilang apa sama kita, tetap kita cuma bilang Yesus itu manusia. Amin. Haleluya. Rendah hati. Iman besar harus rendah hati. Haleluya. Dan yang ketiga, keempat ya, sekaligus yang terakhir, iman besar menurut Yesus. Kalau yang pertama beriman
berlindung pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, iman besar menurut Yesus adalah apa? Tahan banting. Artinya tidak mudah menyerah. Anak muda jangan mudah menyerah. Kalau kau pacar kasih putus, jangan minum baikon. Haleluya. Masa cuma gara-gara pacar baru kau minum baikon, minum racun? Jangan mudah menyerah. Tahan banting. Mati satu. Siapa yang haleluya. Ya? Itu namanya bertahan. Anak muda dengan baik. Jangan Anda. Istri tahan banting, suami tahan banting, anak tahan banting, pacaran harus tahan banting. Jangan ku bikin gara-gara, cuma gara-gara itu, gara-gara bibir merah kok sampai tinggalkan Yesus. Pak Pendeta, tapi dia paling baik sekali. Mau dia paling baik, tapi kalau dia tidak kenal Yesus, stop. Anak muda dengar sini, Ustaz. Kalau kau pacaran dengan bukan anak Tuhan, stop. Biar lagi kau bilang dia paling baik, tiap bulan dia terima gaji, dia kasih uang, itu dia tipu. Ya, dia tipu itu. Jadi kalau dia anak Tuhan, nah itu baru saya akui. Karena anak Tuhan tidak mungkin dia kasih kau uang, tapi yang dia kasih itu cinta. Sadar. Haleluya. Yang harus tahan banting. Yang ketiga, rendah hati. Tidak. Haleluya. Jangan kau sombong dan kau kegantengan. Kau mau ganteng berapa lama kan? Jangan sombong dengan kecantikanmu. Kecantikanmu berapa lama? Harusnya orang anak Tuhan itu, orang Kristen itu makin lama bergereja, makin lama ikut Tuhan, makin rendah hati. Bukan makin tinggi hati. Haleluya. Kau mau ganteng berapa lama? Umur 60 sudah sopewot sudah. Bertahan berapa lama kecantikanmu? Paling sampai umur 40. Pas 50 mulai keriput. 60 apa yang kau andalkan di sana? Alis turun, pipi turun, semua turun ke bawah. Kau pakai benang juga tetap dia turun. Karena memang batunya mau turun. Apanya yang kamu sombongkan dengan kecantikan? Mending kau jadi rendah hati. Semakin rendah hati, semakin kecantikan itu keluar dari dalam. Inner beauty. Amin. Karena kecantikan itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke. Ganteng juga begitu. Makanya saya berkata semakin rendah hati, makin keluar itu. Haleluya. Biar umur 60 waktu senyum itu karena kecantikan itu keluar dari dalam. Wah, makanya banyak suami itu makin tua istrinya makin dia cinta karena kecantikan keluar dari dalam. Bukan garis sana garis sini, putar sana putar sini. Haleluya. Rendah hati itu iman besar menurut Yesus, bukan menurut saya. Dan yang terakhir, iman besar menurut Yesus. Perempuan ini ayatnya yang ke-27 itu 27-28 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya yang tidak bersama dengan dia ada di rumah sembuh, kata firman Tuhan. Dengar baik yang keempat,
Iman besar itu adalah iman yang tidak ragu. Orang tidak ragu pada kuasa Tuhan. Itu iman besar. Orang tidak ragu pada kehebatan Tuhan. Percaya 100% bahwa Yesus Tuhan mampu dan sanggup menolong masalah dan persoalan. Perempuan ini dia bilang, Tuhan benar, saya anjing, tapi saya tahu anjing juga. Artinya perempuan ini mau bilang begini, saya tidak pernah ragu bahwa Tuhan tidak bisa menolong saya. Perempuan ini percaya 100% pada Yesus, bahwa Yesus bisa menolong dia. Haleluya. Dan akhirnya Alkitab berkata, karena iman besar, jadilah apa yang dia kehendaki. Anaknya disembuhkan. Apa yang saudara mau disembuhkan oleh Tuhan dalam hidup? Keluargamu? Saudara mau bisnis usahamu Tuhan pulihkan? Saudara mau siapa saja? Pergumulan hari-hari hanya dibutuhkan iman besar. Iman besar yang keempat, percaya pada Tuhan. Percaya tidak ada ruginya, tapi tidak percaya banyak rugi. Saya pernah cerita satu cerita buat saudara. Ada seorang raja di Baghdad. Ini soal percaya. Dia hobi pelihara binatang. Semua jenis binatang dia pelihara, saudara. Dan karena hobi, saudara tahu dia pelihara binatang. Suruh anak buahnya prajurit itu pelihara binatang. Dan binatang yang paling dia suka adalah binatang apa? Kutu. Kutu. Karena dia suka binatang itu, dia bilang penjaga, kau harus jaga, kasih makan dia, jangan sampai mati. Kalau dia mati, kau saya bunuh. Ini raja yang senang dengan binatang itu. Akhirnya, konon menurut cerita, binatang kutu ini dipelihara, dijaga, dikasih makan, dikasih susu yang terbaik. Akhirnya binatang kutu ini dia jadi besar. Karena saking sudah besar, saudara, tiba-tiba matilah kutu itu. Karena raja ini senang dan suka dan sudah tidak bisa lagi piara binatang itu sebesar itu, saudara, kutu. Dia perintahkan prajurit dan para petugasnya untuk memintal kulitnya dan jadikan permadani dan taruh di istana raja. Suatu saat dia bikin sayembara. Dia bilang kepada semua masyarakat, rakyatnya, siapa yang bisa menebak permadani ini terbuat dari kulit binatang apa? Akan kujadikan dia menantu putriku. Tapi kalau tidak dapat menjawab, maka akan dibunuh. Jadi banyak yang mendaftar, banyak yang mati karena salah menjawab. Ada yang bilang gajah, ada yang bilang harimau, ada yang bilang kelinci, semua mati karena salah menjawab. Nah, diam-diam putri raja ini ada pacar. Dia bilang sama permasyurinya, kamu pikas tahu pacar saya namanya Lambertus. Bilang sama Lambertus, bisik sama dia, datang mendaftar supaya saya jadi dengan dia. Bilang bahwa permadani ini terbuat dari kulit kutu. Lari-larilah si permasyuri pergi ke Lambertus. Lam, kenapa? Kok mendaftar? Putri bilang, kok mendaftar baru bilang bahwa itu permadani itu terbuat dari kulit kutu. Sabar saya. Orang sebanyak mati gara-gara salah jawab, baru kamu suruh saya. Mana ada kulit kutu model begitu besar itu? Tidak mungkin, saya tidak mau mendaftar. Jangan pergi, disuruh putri suruh, harus kau mendaftar supaya kamu bisa menikah. Ini pacaran orang. Dia tidak percaya sama sekali sama suruhan putri ini. Tidak percaya sama sekali. Dia bilang tidak mau. Diam-diam putri dong datang kasih tahu, putri ini dia tidak mau gini. Sudah sekarang kembali, saya bilang datang di taman, jumpai ketemu dengan saya. Lam datang ketemu di taman. Supaya karena diam-diam tidak bisa ketemu raja, putri kasih tahu Lamber, bukan Lamber Jemaah, bukan. Itu wali kota. Kau daftar, bilang bahwa permadani itu terbuat dari kulit kutu. Sioe Lambertus bilang, saya mau tipu beta, saya mau beta mati, saya percaya
sing cinta beta lain. Dia tidak percaya sama sekali bahwa ini putri raja yang ngomong ini. Tapi dia tidak percaya. Dia bilang, saya tidak percaya kalau itu dari kulit kutu. Pada saat mereka bertengkar cuma karena percaya dan tidak percaya, putri sementara ngomong bahwa itu terbuat dari, tiba-tiba di tempat itu ada seorang kakek tua bersih-bersih rumput dengar bahwa permadani itu terbuat dari kulit kutu. Kakek tua ini pikir, ini putri yang bilang saya percaya. Saya bilang, kakek tua yang tidak ada model, umur 73 tahun mendaftar di raja. Raja, saya mau mendaftar. Nah, kenapa kau? Daripada kau mati lebih baik biar sudah kau campur-campur dapat dengar. Biar sudah saya daftar saja. Sudah kakek tua. Dia daftar. Silakan kalau kau mau mati, ya sudah jawab. Kulit terbuat dari kulit apa ini permadani? Baginda raja terbuat dari kulit kutu. Raja kaget karena dia sudah terlanjur umumkan, siapa yang menebak permadani ini terbuat dari kulit kutu akan kujadikan menantu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kakek tua 73 tahun jadi menantu raja. Putri menangis, apalagi Lambertus menyesal seumur hidup cuman karena tidak percaya. Tuhan Yesus, anak domba Allah, apa yang dia bilang percaya saja. Amin. Kalau kau tidak percaya kau rugi, makanya percaya saja. Jadi orang yang iman besar menurut Yesus percaya pada Tuhan. Biar sudah Tuhan, saya ini hina, saya ini tidak laku, saya ini apa saja dapat, tapi saya percaya Tuhan, saya bisa makan remah-remah di bawah meja Tuhan saya. Karena kepercayaan inilah Tuhan Yesus bilang yang keempat sama dia, imanmu besar. Haleluya. Jadi dengar baik Bapak Ibu Saudara, saya simpulkan firman Tuhan. Mujizat, pertolongan, jawaban akan terjadi dalam hidup kita kalau kita punya iman besar. Amin. Iman besar yang bagaimana? Yang pertama, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Yang kedua, tahan banting, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Haleluya. Sekali bergereja tetap bergereja. Amin. Haleluya. Yang ketiga apa? Rendah hati. Dan yang keempat, percaya. Jangan pernah ragu pada kuasa Tuhan. Jangan pernah ragu pada perkataan Tuhan. Amin saudara. Kalau empat ini ada pada hidup saudara dan saya, kita tidak jauh beda dengan ibu ini. Cerita ini, kita punya iman besar. Dan kalau iman besar, bisnismu pasti maju, pekerjaanmu akan naik, karirmu akan diangkat oleh Tuhan, keluargamu akan datang kebahagiaan. Amin. Haleluya. Dan apa yang kau cita-citakan, Tuhan pasti akan tolong. Asalkan kita punya iman yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pemain musik singa maju ke depan. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jadilah orang yang punya iman besar. Haleluya. Jangan sampai saudara tidak punya iman besar. Haleluya. Kalau orang punya iman besar, jadilah padanya apa yang dia kehendaki. Apa yang kau inginkan hari-hari ini, apa yang kita doakan hari-hari ini, hanya dibutuhkan iman besar saja. Kalau iman besar itu ada pada saudara dan saya, pasti terjadi apa yang kita kehendaki. Saya mau kita semua bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kau ragukan. Jangan pernah ragu pada kuasa Tuhan. Jangan ragu pada perkataan Yesus. Percaya saja. Percaya tidak rugi, tapi percaya banyak untungnya. Haleluya. Semua kita arahkan hati kepada Tuhan, tertuju kepada Dia. Haleluya. Tuhan, kami mau punya iman besar sama seperti perempuan ini. Yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan. Jangan
lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam apa saja yang terjadi dalam hidup saudara, baikkah, tidak baikkah, susahkah, senangkah, jangan ragu kasih Tuhan, jangan ragu janji Tuhan, jangan ragu kuasa Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, meskipun pergumulanmu bagaikan gunung yang tinggi, bagaikan lembah yang curam, jangan ragu janji Tuhan, jangan ragu firman. Akan sama-sama kau berfirman, dan satu kau besarkan dan selamatkanku, jaga yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Saudara, sambil nyanyi lagu ini, mungkin ada di antara saudara yang ingin berdoa. Anda boleh maju di sini, saya berdoa buat saudara. Yang saudara yang merasakan pertolongan dalam hidup ini kali pertama saya menantang saudara. Boleh maju di depan, bawa doa, bawa doa, bawa salam pada Tuhan. Kau hanya membutuhkan iman besar. Kau hanya membutuhkan iman yang besar. Kau tidak butuh apa. Tuhan hanya mau kau punya iman yang besar, dan Dia kau melihat pertolongan. Kau akan melihat pertolongan Tuhan. Jadi akan sama-sama kau berfirman, dan sambutkan firman dan sembuhkan. kau bersandar dan selamatkan Dia yang mengambil yang mustahil. mereka bawa keburukan, mereka bawa persoalan mereka, mereka bawa kerinduan mereka. Tuhan tolong, kami percaya ketika kami punya iman besar, kami akan melihat apa yang kami kehendaki Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau bersandar Saudara yang sudah maju ke dan selamatkan iman di kuasa Tuhan, percaya kuasa Tuhan. Yesus ku percaya kau berfirman dan sambutkanku, kau bersandar dan selamatkanku, yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sambutkanku, kau bersabda dan selamatkanku, yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu.
Kau berfirman, dan semoga-Mu Kau bersabda dan selamatkan-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Katakan Kau berfirman, terima kasih Yesus, dan semoga Haleluya, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami seperti seorang perempuan Kanaan yang begitu percaya karena dasar kepercayaannya yang teguh kepadamu, sehingga mujizat di dalam kehidupannya Tuhan. Tolong kami supaya kami hanya bukan sekedar mendengar firman Tuhan, tapi kami mempraktekkan dalam hidup kami Bapa, sehingga akan menyatakan kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami kehendaki akan terjadi sesuai dengan iman kami, sebagaimana kisah tentang seorang perempuan Kanaan yang kami dengarkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan Tuhan dalam hati kami semua, agar kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Yang diberkati Tuhan lewat Tuhan dan firman Tuhan, mari kita lambaikan tangan buat Tuhan, buat kita semua orang-orang yang sudah diberkati. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Katanya di sini. Yeah.